Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi di pagi hari ini saya mau kasih tunjuk ke kalian semua, ke kamu semua. Saya punya asrama waktu saya SD, kelas 1 SD. Jadi saya dari kelas 1 SD saya sudah masuk di asrama. Dan kita akan lihat kita punya apa, kita punya aktivitas di asrama saya itu seperti apa saja yang kita bikin. Nanti kita akan ikuti sama-sama. Jadi bayangkan kita dari kelas 1 SD kita sudah masuk asrama sampai kita kelas 6 SD dengan situasi asrama yang aduh. Nanti kita akan lihat sendiri. Siapa tahu kamu ada yang tergerak. Jadi ini gedung sekolahnya. Ini dia satu ruangan panjang begitu, terus disekat-sekat dengan ada sekat-sekat begitu, jadi tidak disekat dengan tembok. Terus ini gerejanya, terus asramanya yang pas di bawah sini. Nah dulu baru ada 3 bangunan ini, sedangkan sekarang sudah perubahan, sudah ada bangunan perpustakaan dan ada bangunan yang ini yang luar biasa. Ada bangunan dulu hanya SD, sekarang sudah ada SMP dan ini SMP-nya. Dan SMP-nya bertingkat tuh, luar biasa. Hanya pembangunan masih belum lanjut karena masih dibutuhkan dana untuk keramik, kemudian jendela dan pintu. Jadi pembangunannya masih belum berjalan. Oke, kita lihat keadaan di asrama. Oke, ini jalan ke asrama. Ada yang menyapu, ada yang cuci piring. Nah, ini kita masuk ke asrama langsung, ada ini. Ada dapur di sini, kemudian ada tempat untuk mandi, cuci piring, ada tempat penampungan air. Masih sama kayak dulu kita tinggal di sini. Terus ada jemuran-jemurannya juga di sini. Oke, nah ini dapurnya, dapur asramanya di sini. Inilah situasinya seperti ini. Wah, ini yang paling besar nih untuk masuk kualinya nih, sama yang ini. Dari sini kita masuk langsung di lorong asramanya. Terus di sini ada berapa pintu atau berapa kamar. Di sini kamar yang cowok, yang di tengah ini kepala asramanya itu cewek, dan selanjutnya kita masuk ke kamar cowoknya. Ya inilah keadaannya. Jadi langsung disambung dengan tempat tidur bertingkat yang pokoknya begitulah. Pokoknya ini adalah asrama SD, jadi kita bisa melihat situasinya seperti apa anak SD ketika tinggal. Masih belum terurus dengan baik lah, karena segala sesuatu dibikin sendiri sama anak-anak. Ini ada yang belum keluar. Ya, inilah tempatnya seperti ini. Temboknya masih dari dulu seperti ini. Jadi ini tempat tidur yang ini bisa sampai 4 atau 5 orang. Ini kayak kita lanjut ke kamarnya. Ini kamarnya kepala asrama. Terus ini kamar ceweknya. Sonde ada berganti-ganti toh. Nah, kalau ini kamar cewek. Kalau kamar ceweknya ya lumayan rapi lah. Pada umumnya kan kamar-kamar cewek dan semua fasilitas cewek pasti bagus atau rapi. Inilah kamar ceweknya. Seperti ini. Oke, dari kamar cewek kita lanjutkan lagi. Ini pintu untuk masuk ke dalam, tapi dibuat satu pintu di sini. Jadi dari ujung sana sampai ke sini langsung dia keluar di sini, dibatasi dengan tembok. Ada septic tank dan pembuangan air limbah di sini. Dan ini kamar mandinya. Jadi pintunya sebegini.
Itu lihat di sini. Kamar mandinya seperti ini. Jadi kamar mandi ini adalah kamar mandi cowok. Jadi bayangkan satu kamar mandi ini dipakai sama 18 cowok. Kita mandinya seperti apa, akan antri selama apa. Padahal harus buru-buru untuk ke sekolah dan lain-lain. Sekarang lagi airnya lagi tidak ngalir, jadi baknya kosong. Oke, selanjutnya ini ada ruang dapur dan ruang pertemuan. Oke, yang pertama kita masuk ke ruang pertemuan. Pokoknya ini ruang belajar. Kemudian pokoknya ruang inilah. Ini dong ada bikin jadwal cuci piring dan jadwal kerja lain-lain. Jadi di ruangan inilah dulu kita sering ibadah pagi, ibadah malam, terus kita belajar di sini, kita makan di sini. Pokoknya semua yang kita lakukan sama-sama tuh di sini. Di ruangan ini masih belum ada perubahan. Ya, yang penting masih nyaman lah untuk dipakai. Ini persediaan makanan untuk anak-anak asrama. Jadi kemarin itu, jadi ini persediaan makanan di asrama. Jadi di asrama sini setiap anak yang pulang ke kampung, karena ini baru masa kembali liburan, jadi setiap anak yang pulang ke kampung baliknya pasti akan bawa bekal kayak jagung, terus beras, pokoknya bekal apa saja yang ada di kampung dibawa sama anak-anak asrama. Jadi makanan mereka dibawa sendiri, kadang ada donatur tapi donaturnya tidak menetap, kadang setiap bulan ada, kadang tidak ada. Jadi kepala asramanya yang harus memutar otak untuk bisa membiayakan anak-anak asrama ini. Sangat agak susah lah ya, tapi puji Tuhan kepala asramanya luar biasa dan dia sangat bagus untuk mengatur semuanya. Oke, jadi ini di dapur. Jadi di dapur ini akan ada proses untuk pembagian makanan. Jadi kepala asrama akan bagi makanan. Jadi makanannya setelah dimasak, piringnya dijejerkan kemudian dibagi masing-masing. Jadi semuanya itu sama rata. Nanti kita lihat pembagian makanan dari kepala asrama. Pembagiannya seperti apa sampai bisa merata. Walaupun sedikit bagaimanapun, kepala asrama akan membaginya sebaik mungkin sehingga semuanya bisa dapat dengan bagian yang sama rata. Nanti kita sama-sama lihat di tempat ini pembagian makanan yang akan dilakukan oleh kepala asrama nanti. Dorang masih kerja, masih mandi, setelah itu baru makan. Oke, ini sayurnya terus sudah. Ini sementara proses pembagian sayurnya. Mama asrama baru di hari guys, karena lagi di video, kelihatannya enggak jujur aja. Oke, ini pembagiannya sama rata. Karena ada bapak asrama, ibu asrama mau urus sekolah, jadi harus pergi pagi-pagi. Cukup ke tidak tuh? Ya, nanti kita lihat. Jadi martabak tadi malam yang dikasih sisa nih. Nah, ini gimana? Sudah ambil yang itu saya ibu. Kotong nanti bisa. Dorang nih kapan? Wes, cukup pas. Oh. Lebih buat ibu karena ibu kan. Inilah hidangan untuk pagi ini, sarapan anak-anak asrama nih. Cukup bergizi. Ada nasi, ada daun singkong, terus ada martabak telur nih. Martabak telur tadi malam. Tinggal anak asrama akan datang dan makan. Pesan apa duduk di dalam, pesan apa boleh bagus. Oke, jadi anak asrama mulai datang dan ambil. Masing-masing pilih mana yang lebih banyak. Dia bingung nih. Waduh. Oke, jadi ini lagi pilih. Jadi dulu kita begini, kalau makanannya sudah berjejer sini, kita jalan di sini ke situ kembali, lihat mana yang lebih banyak langsung kita ambil.
Dan masih terjadi, aduh. Keluar ke sana. Ini pegang satu gini nih. Ini loh. Pegang sampai bak penuh. Ini longgar ini. Ini satu karung bisa laku berapa nih? Paling 50, 70. Nah, 50.000 atau 70.000 ya. Bisa beli sayur untuk berapa hari nih? 1 hari. Oh, 1 hari saya. Iya. Salah itu mahal. Jadi anak asrama biasa dari kampung hanya bawa makanan-makanan yang karbohidrat atau makanan kayak beras, jagung. Nah, untuk sayurnya kepala asrama harus memutar otak untuk bisa membeli sayur. Jadi ini anak asrama sudah mandi, pada mandi. Anak asrama masih makan mandi, yang lain sudah pada datang ke sekolah. Oke, jadi siang ini sebelum saya mau pulang ke Kupang, kemudian saya akan lanjutkan perjalanan. Kita di asrama kita ada makan kecil-kecilan sebelum pulang. Ada ikan apa namanya? Ikan apa? Nah, ada ikan woku yang kita masak untuk kita makan siang di siang hari ini. Oke. Oke, jadi ini tempat masaknya. Ada tungku dari apa? Besi yang dilas. Panasnya ngeri. Jadi ini proses masak untuk makan siang. Ini masak Miss Desi dan anak-anaknya. Yang ini kita makannya agak spesial. Oke, jadi ini pembagian makanan sudah dimulai nih, tunggu-tunggu nih. Dibagi sama kakak-kakak yang sudah lebih besar di asrama. Jadi ini satu begini bisa untuk berapa orang nih? Bisa untuk semua? Iya. Jadi ini yang nasi yang panas dicampur dengan nasi yang dingin.